Oh, sudah. Oh, 2 Bu Dinda ya. Mic-nya masih unmute Bu Dinda. Mic. Pak Muhammad Imron, saya juga 2 akun ini buat rekam teman-teman 1. Ya, sip. Yang ini yang FTRL punya saya juga. Ya, baik, Pak Muhammad Imron ya. Terima kasih. Siap, Indra. Oke. Bu Dinda masih off mic, Bu Dinda. Iya. Untuk yang di laptop dia nggak bisa, Pak. Jadi saya mic-nya pakai yang di handphone, Pak. Oke, silakan lanjut. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang anak-anak, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, sehat Bu. Untuk hari ini atau mapel hari ini ya, kita akan membahas tentang fitur presentasi. Sebelum masuk ke permasalahan, ada baiknya kita membaca doa dulu dipimpin oleh Arifin. Silakan Arifin dipimpin doanya dulu. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai acara pembelajaran mengikut pelajaran Bu Dinda, kita berdoa dulu agar kita dapat memahami apa yang disampaikan. Berdoa mulai selesai. Selanjutnya untuk presensi atau absen, Ibu sudah menyiapkan absensi di classroom ya. Jadi untuk memulai pelajaran silakan kalian absensi dulu di classroom kalian masing-masing. Silakan yang mau absen, Ibu tunggu. Ya, ID silakan. Sudah Saya absensi izin toilet semua? Bu. Saya izin toilet dulu ya Bu, kebelet pipis ini Bu. Ya, silakan Edi. Ya, jadi sudah absen semua. Nah, materi untuk hari ini ya tentang presentasi perangkat lunak presentasi. Yang kita gunakan di sini adalah MS Office. Office-nya di sini adalah PowerPoint. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat minggu lalu Ibu menyampaikan materi apa sebelum PowerPoint? Ada yang masih ingat? Ya, Lela, silakan. Microsoft Word, Bu. Ya, MS Word ya. MS Word. Nah, jadi untuk Office yang kita pelajari di sini, PowerPoint adalah yang ketiga. Yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang MS Word. Terus yang kedua ada Excel. Dan yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah PowerPoint. Ya. Nah, untuk kegunaannya, ya, kenapa Bu kita harus belajar PowerPoint? Ya, jadi anak-anak itu harus belajar PowerPoint karena kenapa? Untuk persiapan kalian magang. Karena untuk magang nanti, ya, kalian harus menyiapkan presentasi. Bukan hanya untuk magang, karena setiap mata pelajaran atau guru pasti untuk menggunakan diskusi kita menggunakan PowerPoint ya. Jadi Bu, saya itu di rumah tidak punya komputer misalnya. Ya. Jadi Bu, saya itu cuma bisanya Word saja Bu, Excel aja tidak bisa, apalagi mau PowerPoint misalnya. Ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya dan kita diskusikan bagian mana nanti yang kalian tidak mengerti ya. Nah, selanjutnya untuk post testnya sudah Ibu bagikan juga di classroom kalian ya.
Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Iya. Sudah, Bu. Nah, jadi post-testnya hari ini adalah perbedaan MS PowerPoint versi 2007 dan MS PowerPoint 2010. Ya. Jadi kalian diminta untuk menjawab atau menjawab nanti disampaikan di classroom. Ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Ya. Sebelum ke materi, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Apa sih tujuan dari kita mempelajari PowerPoint? Ya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Ya. Sudah, Jadi Bu. yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan kalian bisa menjelaskan jenis, fungsi, dan keuntungan dari perangkat lunak. Ya. Tulisan Ibu terlalu kecil atau bisa terbaca atau gimana? Bisa terbaca, Bu. Bisa. Bisa kok, Bu, terbaca. Ya, baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menentukan fitur-fitur yang digunakan pada PowerPoint. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga nanti kalian pada keterampilannya kalian akan membuat slide atau secara berdiskusi untuk membuat slide ya. Nah, apa itu slide nanti kita pelajari. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi ada yang mau ditanyakan? Atau Ibu langsung ke materi saja? Ada, Bu. Ya, langsung aja, Bu. Oke. Bentar ya. Sudah terlihat PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, muncul, Bu. Muncul ya. Jadi Ibu ulangi, untuk hari ini kita belajar tentang pembuatan slide pada MS PowerPoint ya. Nah, ini untuk tujuannya sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang pertama adalah memahami jenis-jenis perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang kita gunakan di sini ya, jenis-jenisnya ada banyak. Yang pertama adalah MS PowerPoint. Nah, lambangnya seperti ini atau gambarnya seperti ini ya. Terus selanjutnya ada LibreOffice Impress ya. Nah, kalian bisa lihat, nanti kalian bisa searching ya. Apa sih pengertiannya ya? Karena untuk hari ini kita lebih fokus ke MS PowerPoint. Kita gunakan yang MS PowerPoint ya. Nah, selanjutnya apa sih MS PowerPoint ya? Sebelum kita mengetahui PowerPoint itu apa, kita harus tahu digunakan untuk apa. Presentasi ya. Jadi presentasi di sini dia digunakan untuk komunikasi. Misal ya, kalian menggunakan PowerPoint untuk sebuah topik atau pendapat atau untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ya, jadi ada beberapa hal pokok juga di sini ada yang harus kalian perhatikan, unsur yang harus diperhatikan pada saat presentasi. Ya, jadi harus ada siswanya atau audiensnya yang menerima presentasi kalian ya. Nah, selanjutnya sebelum ke gambar ya, gambar yang Ibu tampilkan jelas?
Jelas, Rizky? Atau Lela? Jelas? Gambar yang Jelas, jelas. ditampilkan? Ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau nanya nih, ada nggak yang pernah atau yang sudah pernah melihat atau tahu tentang PowerPoint sebelumnya? Lela, silakan. Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Yang lain? Indra? Indra ada? Udah pernah, Bu. Oke. Bagian-bagiannya, ya. Nah, terus di sini, ya. Ini adalah tampilannya. Untuk yang tampilan Ibu ini adalah PowerPoint 2010. Ya, jadi Ibu menampilkan untuk 2010. Nah, selanjutnya, ya, ini ada bagian-bagiannya, ada slide itu seperti ini namanya slide. Terus kalian tempat mengetik atau memasukkan tulisan di sini, bagian slide panel, ya. Nah, ada titelnya, judul, ribbon, ada banyak di sini, nanti bisa kalian baca. Nah, untuk materinya sudah Ibu bagikan di Classroom, ya. Nah, selanjutnya ini adalah fitur-fiturnya. Fitur-fitur MS PowerPoint. Nah, yang pertama adalah Quick Access Toolbar, ya. Nah, maksudnya di sini adalah bagian-bagian toolbar. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah bagian yang di atas, ya. Nah, bagian yang di atas, posisi di atas ini, ya, kalian bisa lihat ada save, undo, redo. Nah, itu adalah bagian Quick Access Toolbar, ya. Ada yang masih ingat fungsi save itu apa? Sama seperti di Word dan Excel. Silakan, Edi. Edi, sudah balik? Menyimpan, Bu. Menyimpan dokumen, Bu. Nah, menyimpan. Nah, kalau misalnya ada dua nih. Misalnya ada save dan save as. Edi bisa jelaskan perbedaannya apa? Kalau save itu dia menyimpan berkas. Ya, berkas. Ya, Bu. Bisa didengar suara saya, Bu. Iya, bisa. Selanjutnya? Kalau save as itu contohnya kalau ada berkas lama atau file lama, ini ada yang diedit nih, Bu, atau yang dirubah itu, atau mungkin mau diganti namanya dengan yang lain, Bu, nama filenya, Bu, seperti itu, Bu. Iya, jadi fungsinya sama-sama menyimpan, tapi untuk save dia langsung bisa tersimpan, dan kalau misalnya untuk save as bisa untuk materinya bisa dirubah, ya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke materi. Di sini ada ribbon. Ribbon di sini adalah bagian, kita lihat lagi, ribbon yang mana ya yang ribbon? Nah, yang bagian ini, ya. Nah, ini Ibu tunjukkan di sini bagian ribbon, yaitu home, insert, design, transisi, animasi, slideshow. Itu, ya, namanya ribbon, ya. Nah, ya, di sini jadi bagian-bagian ribbon. Nah, selanjutnya ada titel. Titel kalau misalnya mungkin sudah tahu, titel adalah judul, ya, bagian judul. Selanjutnya ada lagi ruler, sama fungsinya pada saat kita belajar Word atau Excel, ya. Nah, hanya saja kalau untuk di PowerPoint ini untuk namanya, halamannya ini namanya slide, ya. Yang ini namanya slide. Selanjutnya kita kembali ke toolbar format. Ya, jadi di sini, ya, formatnya masih sama, nanti bisa kalian baca, ya. Terus ada masih sama untuk huruf, jenis huruf, ya. Terus selanjutnya ada lagi namanya toolbar drawing, ya. Jadi tempat kalian mengedit. Selanjutnya ada menu toolbar yang Ibu sampaikan. Nah, ya, di sini ada berandanya, ada bagian-bagiannya, insert, ya, desain. Jadi untuk desain ini nanti kalian bisa mengedit slide. Slide yang kalian gunakan, kalian bisa edit, ya.
fitur-fitur apa saja yang akan kalian gunakan. Nah, misal sebelum kita ke fungsinya, ada yang mau ditanyakan tentang fitur-fiturnya? Arifin, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Dari penjelasan itu tadi, ada yang mau ditanyakan? Belum Bu, saya lagi mempraktekkan dulu Bu di komputer saya Bu, biar tidak terlalu bingung. Oh iya. Nah, atau gini aja, Ibu langsung mempraktekkan. Jadi nanti kalian perhatikan dulu, Ibu mempraktekkan. Nanti langsung ditanya jika ada yang belum dimengerti. Ya. Baik, baik Bu. Jadi, kalau misalnya kalian mau membuat sebuah presentasi atau halaman baru, kalian pilih file, ya, file, new, kalian pilih blank presentasi, ya, atau kolom kosong di sini. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat halaman baru atau slide barunya? Udah, Bu. Bentar. Nah, ya. Sudah tampil? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, ya. Bu. Jadi, tampilannya seperti yang Ibu jelaskan tadi, tampilannya seperti ini. Tuh, ini namanya slide. Kalau misalnya Bu, gimana Bu cara menampilkan kalau misalnya kita mau memasukkan, mengetikkan kata-kata di dalam slide-nya? Nah, kalian perhatikan ada posisi 2. Kalian tinggal ketik. Ketiknya menggunakan 10 jari, ya, jangan 11 jari. Kumpulin tugasnya kalian. Ya, lihat. Nah, misal selanjutnya, Bu, saya mau mendesain slide-nya misalnya. Bagaimana, Bu? Kalian pilih di bagian desain. Bagian desain. Nah, kita pilih nih. Terlihat tampilannya ada perbedaan dari yang tadi? Iya Bu, terlihat Bu. Terlihat? Iya, terlihat ya. Terus, Bu, kalau misalnya saya mau menambahkan slide berikutnya atau halaman berikutnya, ada yang tahu bagaimana caranya? Silakan Angga. Bagaimana? Ditekan enter Bu. Iya, ditekan enter. Kita coba ya. Kita tekan enter misalnya. Nah, ya, itu cara cepatnya. Ya, jadi kita menggunakan enter itu adalah cara cepatnya. Kalau misalnya kalian menu yang lain, kalian bisa lihat di bagian home. Di bagian home, di sini ada pilihan new slide atau slide baru. Ada tombol di sini, tombol tanda panah. Kalian tinggal klik, selanjutnya ada bagian-bagian. Misalnya kalian hanya mau memasukkan title slide, yaitu ini hanya judulnya saja. Ya. Terus selanjutnya ada lagi title and content. Di sini judul dan misalnya ada tulisan, ada gambar, bisa kalian gunakan yang ini. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau memasukkan gambar nih, kita mau masukkan gambar. Ada yang masih ingat, kalau misalnya di Word, kita memasukkan gambarnya bagaimana? Nah, untuk di PowerPoint hampir sama atau sama, ya. Ada yang masih ingat? Coba Ibu Rusmani, Ibu panggil Rusmani, bisa menjelaskan atau Rusmani tahu bagaimana cara memasukkan gambar pada tulisan kita atau pada slide atau halaman yang akan kita buat. Rusmani ada? Sepertinya izin Bu, lagi keluar.
Ke toilet kali Bu. Oh, Iya iya. Bu. Jadi gini ya anak-anak, walaupun kita secara daring, ya, diusahakan kalau misalnya izin, kalian kan di sini ada tuh pesan teks ya, atau oh ya ini Rusmani sudah bergabung, atau sinyal. Kalau misalnya memang terkendala sinyal, kalian bisa cari dulu atau ke tempat di mana kalian bisa menerima sinyal ya, karena pertemuan kita kan secara daring, kita belum tahu. Jadi untuk materinya jadi jangan sampai tertinggal. Sudah ada Rusmaninya? Atau yang lain? Yang lain bisa Rizky misalnya bisa menyebutkan bagaimana cara memasukkan gambar atau picture di kolom slide atau halaman yang kamu gunakan. Mungkin bisa masuk ke ini Bu, kan di sini sepertinya ada pilihannya Bu. Tapi bisa juga menggunakan insert. Iya. Lalu boleh kita pilih insertnya itu picture. Nah, nanti kalau Ya, picture. ya kalau di picture nanti kita masuk ke mana ya, lupa saya, galeri. Baru pilih, Kita pilih di galeri. ya, baru pilih foto atau gambar yang mau kita masukkan. Gitu sih Bu, mungkin Iya, ada teman-teman ya. yang lain. Ya, benar. Jawaban Rizky benar. Jadi caranya ya, kita pilih bagian insert, klik picture. Ya, jadi pilih gambar yang akan kalian gunakan. Terus selanjutnya di bagian insert dia ada banyak, ada tabel, ada chart ya. Jadi bisa kalian gunakan atau cara cepatnya kalian bisa klik langsung di dalam sini. Terlihat? Terlihat di sini? Lihat Bu. Iya, ya. Jadi kalian bisa langsung klik atau tekan di sini bagian insert. Misal kita mau membuat tabel, ya. Tuh, ya. Sama. Bisa kalian edit juga sama sepertinya. Fitur-fiturnya ada Word dan Excel, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita balik lagi. Oh iya, ada pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya? Ada pertanyaan? Ibu, Ini pada selain kemana ya? gambar, Ibu mau tanya Bu, Ya, gimana? kalau selain Ya. gambar, Ya, musik bisa dimasukkan nggak Bu, audio Bu? oh iya, ya. Jadi untuk audionya kita untuk recording, ya, dia kita bagian ini, ya. Untuk audionya kalian pilih yang bagian recording, ya, bisa. Nah, terus kalau misalnya kalian meng-save, bisa kalian share di sini. Ya. Ada terlihat Rizky video di sini ada bagian video, audio. Nanti bisa kalian masukkan atau pilihannya sebelah sini. Ya. Nah, terus selanjutnya pada saat kalian presentasi, ya, kita akan slideshow atau kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan ini slideshow. Atau kalau misalnya ada yang tahu kata lain dari slideshow, Edi atau Angga tahu? Kalau misalnya nih kita mau presentasi atau kalian misalnya pernah nonton, ya, kata lain dari slideshow ini ada lambangnya bisa dilihat itu, atau lambang apa ini? Atau ikonnya? Kayak proyektor Bu. Iya, proyektor, atau kalau misalnya zaman-zaman dulu itu orang seringnya bilangnya layar tancap. Iya, layar tancap ya. Jadi kalian tinggal klik di sini ya, misalnya diklik dia langsung muncul layar penuh. Itu namanya slideshow ya. Sudah terlihat slideshow?
Jadi, atau cara cepatnya kalian mau mengklik slideshow, kalian tekan F5. Tekan F5 ya. F5 pada keyboard kalian. Jadi nanti dia akan muncul atau tampil langsung layarnya penuh, full. Ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bagaimana Rizky? Sudah dipahami yang Ibu jelaskan tadi? Siap Bu, sudah Bu, paham Bu. Ya. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke fungsi. Ya, Lela? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan, Lela? Iya Ibu mau tanya. Tadi kan kalau kata Rizky audio bisa dimasukkan ya Bu ke PowerPoint. Lah kalau misalnya saya pengen memasukkan video gitu bisa nggak Bu? Misalnya. Nah, ini tadi mungkin lewat ya Lela. Nah, kita bilang di sini ada bagian recording, ya, recording. Ya. Kalian pilih di bagian recording, di sini ada pilihannya, ya. Bisa kalian masukkan screenshot, ya, recording, video, audio, kalian tinggal pilih, ya. Bisa, ya. Jadi ditampilkan. Terus untuk kapasitas videonya biasanya diekspor dulu, ya. Jadi ada pengaturannya untuk memasukkan sebuah video dan audio. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lela? Sudah Bu, cukup. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi dan keuntungan. Apa sih fungsi dari presentasi menggunakan MS PowerPoint? Ya, jadi di sini adalah sarana presentasi atau lebih banyak kita gunakan dalam segi pendidikan, ya. Jadi mempermudah siswa atau guru atau pendidik untuk menyampaikan materi, ya. Karena untuk PowerPoint ini dia sudah biasa digunakan atau tidak awam lagi kita gunakan. Jadi terus untuk fiturnya juga mudah untuk dipahami. Ya. Jadi bisa. Selanjutnya ada keuntungannya. Ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, keuntungannya di sini adalah memudahkan presentasi karena untuk fitur-fiturnya untuk PowerPoint kita sudah terbiasa menggunakan Office, ya, Office, Word misalnya, dia fiturnya mudah dipahami, ya, jadi lebih gampang atau mudah kalian pahami. Nah, selanjutnya untuk presentasinya dia rapi, ya, tersusun, tertata. Kita akan masukkan apa dulu nih, misalnya gambar atau foto, ya, transisi. Nah, selanjutnya tampilan, kita bisa membuat tampilan desainnya lebih menarik. Ya. Misalnya kita tambahkan desain, transisi, animasi. Ya. Selanjutnya presentasinya mudah dan mudah dipahami oleh audiens atau yang mendengarkan pada saat kita presentasi. Ya. Selanjutnya pemaparan presentasi bisa terjadwal. Itu keuntungan kita menggunakan presentasi lunak PowerPoint, ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian. Sebelumnya ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan, Arifin atau Rusmani, boleh? Indra? Saya belum ada, Bu. Belum ada, iya. Belum ada, Bu, belum ada. Ini belum ada pertanyaan ini mengerti atau gimana ya? Kok sunyi, senyap, kelas kita? Paham, Bu. Ngerti Bu. Oh, paham. Bu. Oh, ya, alhamdulillah kalau paham ya. Jadi untuk penjelasan Ibu dari praktikum dan materinya tersampaikan.
Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Ibu bagi kelompok, ya. Ibu bagi kelompok, kalian berdiskusi. Sebentar. Sudah tampil? Sudah tampil yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya. Iya, Bu. Jadi kita ada beberapa orang nih. Ibu bagi kelompok, ya. Jadi tolong disimak. Jadi nanti Ibu tidak mau mendengar, Bu, aku mau kelompok ini, Bu, aku mau kelompok ini, ya. Karena kalau memilih kelompok sendiri, kalian tidak bekerja, ya. Jadi lebih baik Ibu tunjuk saja, ya, orang-orangnya Ibu tunjuk saja. Jadi untuk kelompok pertama ada 3 orang, Angga, Edi, dan Indrayana. Nah, selanjutnya untuk kelompok kedua Siap, Bu. ada Lela, Siap. Rizky, dan Rusmani. Ya. Nah, untuk Siap, Bu. tugasnya gampang kok, tidak terlalu susah. Ya. Jadi Ibu hanya minta kalian menjelaskan fitur-fitur perangkat lunak presentasi PowerPoint. Kan tadi sudah Ibu jelaskan tuh. Nah, jadi dengan menggunakan bahasa kalian juga tidak apa-apa. Ibu mau melihat bagaimana kalian tahu atau paham tidak yang Ibu jelaskan. Jadi tidak usah yang terlalu, oh ini Bu, ini. Tidak, tapi Ibu hanya mau melihat, oh kapasitas kalian tuh sudah sebatas mana. Oh, berarti sudah mengerti atau tidak. Ya. Nah, nanti dari setiap kelompok, Ibu tunjuk 1 orang untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil yang kalian sudah buat. Dan selanjutnya, tugasnya di-upload di Classroom. Ya. Nah, Bu, boleh tidak Bu kami menambahkan gambar? Ya. Boleh. Karena untuk presentasi, ya, siswa akan tahu atau teman-temannya mau melihat, oh iya Bu, kalau misalnya home itu seperti apa Bu? Ya. Kalau dia tidak ada gambarnya atau ilustrasinya, temannya bisa menghayal tuh, itu home tuh bagian mana ya? Insert tuh bagian mana ya? Atau tombol color itu bagaimana ya? Ya. Jadi untuk tugasnya sudah paham Ibu rasa ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan Lela kalau ada yang mau Tidak, ditanyakan. di saya Bu tidak ada, Bu. Tidak, Ibu. Paham ya? Ini tugasnya masih gampang. Ya, jangan lupa nanti untuk tugasnya dikirim di Classroom ya. Ibu beri waktu 10 menit atau 5 menit cukup tidak? Bagaimana? 5 menit atau 10 menit? Ibu kasih waktu 10 menit ya, Bu. berdiskusi. Iya, 10 menit. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu tunjuk siapa yang akan presentasi. Ya, silakan. Silakan didiskusikan dulu. Ibu beri waktu 10 menit. Ya. Atau kalau ada yang mau minum juga nggak apa-apa. Silakan kalau mau minum. Nanti tegang, terlalu lama. Kalau izin ke kantin boleh, Bu. tegang. Kalau izin ke kantin boleh nggak, Bu? Kita kan Boleh diusir Edinya. Ya, Bu. tadi tidak sarapan apa ini? Saya belum sarapan, Bu.
tadi ibuku belum masak Bu. Aku buru-buru tadi suruh bantuin itu, terus ada waktu belum sempat sarapan di rumah. Ya ini sebenarnya di rumah sih Bu gitu. Disuruh ibu tadi. Jadi sebelum kita belajar, walaupun kita belajar daring, ada baiknya sarapan dulu, Edi, karena sama saja seperti kita belajar luring, ya, perlu konsentrasi. Ya. Jadi dalam belajar itu kalian harus konsentrasi. Ya. Silakan dikerjakan dulu, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah? Sudah selesai anak-anak? Sudah? Sudah Bu. Sudah? Iya. Dari kelompok pertama, Ibu minta Angga, silahkan dijelaskan fitur-fitur perangkat lunak. Silahkan. Baik, Bu. Iya, silahkan. Yang pertama, fitur-fitur untuk perangkat lunak presentasi. Yang pertama yaitu atau ada temannya yang mau membantu untuk presentasi. Sepertinya Angganya tidak fokus ini. Kemana ini pikirannya si Angga ini? Iya Bu, telat sarapan. Ya, kenapa Angga? Belum sarapan juga ini. Iya, ya silakan Indra mau menambahkan dari kelompok. Iya, kalau menurut saya yang pertama tuh quick access toolbar, Bu. Iya. Fitur pertama itu quick access toolbar. Ya, fungsinya ya buat akses mempercepat lah. Tool mempercepat. Yang kedua tuh ada yang namanya ribbon. Yang ketiga ada yang namanya title bar. Terus ada yang namanya slide navigation. Terus ada yang namanya ruler. Banyak sih menu-menunya Bu itu kalau mau disebutin semua. Ada yang namanya paragraf, ada font segala macam. Ya, salah satunya itulah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Bisa dijabarkan, misal kamu ambil nih bagian home. Home-nya ada beberapa. Bisa kamu jelaskan ada bagian-bagiannya? Apa Bu? Font apa form nih? Home, di bagian tidak terdengar, Indra? Kedengaran Atau suaranya bisa Bu. dibantu? Tidak terdengar. Tidak terdengar? Baru terdengar baru. Oh, baru terdengar, ya. Nah, ini kan tadi kamu bilang secara garis besarnya. Nah, sekarang Ibu minta bagian home misalnya. Ini ada kan bagian-bagiannya. Ibu minta beberapa, kamu coba jelaskan. Bagian-bagian fiturnya. Mau yang mana Bu? Semuanya apa gimana nih? Beberapa saja. Contoh yang pertama title bar itu fungsinya ya buat kalau kita menyimpan file presentasi itu ada nama kita. Salah satunya itu. Ya.
Terus untuk quick access toolbar itu berisi tentang Ando, tentang Redo, tentang Sep dan teman-temannya itu, Bu. Terus yang namanya ribbon itu banyak isinya, ribbon itu. Isinya banyak lah, ikon-ikon lah, intinya ikon-ikon. Ribbon itu isinya. Seperti itu, Bu. Mungkin Mbak Iti mau menambahkan itu. Kalau nggak Lela lah. Kan tidak satu kelompok dengan Lela lah nggak ini kok Pak, tetap semangat, nggak lelah dia. Edi. Kan kita bukan satu kelompok, Indra. Edi. selanjutnya. Kalau gua Edi. Ya, Indra, ada apa Indra? Arifin atau Rizky yang mau presentasi? Iya Bu, jadi yang setahu saya untuk yang saya ketahui untuk insert gambar dengan melalui insert picture. Lalu untuk mendesain backgroundnya yaitu bisa dengan klik kanan di lembar kerja atau didesain Bu. Itu sih Bu yang saya pahami. Dari kelompok 1 ada yang mau atau ada pertanyaan kepada kelompok 2, boleh. Ibu izin mau memberikan komen untuk penampilan presentasi dari kelompoknya Indra tadi, Bu. Siap, Lela. Oke. Ibu, saya apa yang disampaikan oleh Indra tadi sudah jelas ya, Ibu. Cuma mungkin Terima kasih, Lela. Sama. Mungkin cuma tinggal ditunjukkan aja mungkin kali Bu gambarnya sama Indra, kan tadi belum ditunjukkan, cuma menyebutkan doang, oh ini nih toolbar misalnya seperti itu, nggak ditunjukkan gambarnya, cuma kata-katanya saja gitu Bu. Bagaimana? Itu saja Bu. Ya, sama-sama Ibu. Gimana bisa menanggapi dari pertanyaan Lela? Bisa apa saya perlu SS Pak, bagaimana nih? Screen layar apa bagaimana nih Bu? Iya, lebih baik begitu, screen layar. Oh gitu. Iya. Screen layar aja. Cuma masukan, ini kan coba masukan, nanti mungkin di presentasi selanjutnya dibuat seperti itu ya. Itu. Screen, gak apa-apa, saya screen layar. Oke deh Lel, oke siap Lela. Saya nggak bisa screen layar, ini layarnya Ibu Dinda masih ada masalahnya, jadi saya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa, maksudnya nanti loh ke depan. Oh nanti. Saya. Oh siap Lela, boleh. Terima kasih masukannya Lela. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Arifin, ngelamun. Indra, suara Ibu jelas? Lela? Ibu
Bu, suaranya kayak kecil gitu, Bu. Oh iya. Coba, sekarang sudah jelas suara Ibu? Nah, sudah jelas, Bu. Kalau ini sudah jelas. Oh iya, iya. Iya. Eh, oke, dari diskusi yang kita hari ini, ya, alhamdulillah sudah banyak atau paham untuk tentang fitur-fitur PowerPoint. Ya, jadi ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan hari ini? Boleh? Silakan Lela mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan hari ini. Ya, boleh. Silakan Lela. Ternyata dari materi yang tadi disampaikan sama Bu Dinda, ternyata di PowerPoint itu banyak sekali ya Bu fitur-fitur yang dapat kita gunakan, Bu. Kita bisa merekam dari PowerPoint, kemudian kita bisa memasukkan suara, kita bisa memasukkan video juga. Ternyata saya baru tahu loh Bu, ternyata ada fungsi seperti itu dari PowerPoint itu. Terima kasih ya Ibu atasnya. Jadi saya sekarang jadi saya paham gitu. Ya. Selanjutnya Rizky mau menambahkan kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Rizky ada? Silakan Rizky. Boleh menambahkan? Atau Angga atau Edi? Boleh? Jadi kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Kalau menurut Edi, saya dengar ini suara sih Ibu? Bu. Dengar Bu. Suara saya jelas Bu. Iya, jelas. Silakan, Edi. Oke, kalau menurut saya dari apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya kalau kita mau membuat presentasi itu kita harus menggunakan PowerPoint, baik itu mau pakai PowerPoint maksudnya dari Microsoft Office sendiri atau yang lain. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Selanjutnya Angga, silakan. Baik Bu, Silakan Angga. Ya. menurut saya kesimpulannya dengan adanya aplikasi PowerPoint ini bisa mempermudah kita dalam melakukan presentasi Bu. Ya. Ada lagi? Cukup Bu. Iya, cukup. Ya, jadi benar apa yang dibilang Lela, Edi, dan Angga. PowerPoint di sini digunakan untuk presentasi. Jadi untuk mempermudah kita melakukan presentasi. Ya. Dan banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk memberikan tampilan yang lebih menarik pada saat kita presentasi. Nah, selanjutnya ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang, di sini kalian bisa lihat, ada transisi dan animasi. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah presentasi. Ya. Kita akan memasukkan fitur transisi dan animasi. Nah, ya. Jadi kita akan membuat sebuah presentasi untuk minggu depan dan menambahkan transisi, animasi, dan beberapa fitur lainnya. Nah, untuk minggu depan, Ibu tidak bagi per kelompok. Jadi kalian individu. Ya. Untuk di rumah, kalian bisa coba latihan untuk membuat sebuah presentasi. Ya. Jadi dicoba dulu. Nanti jika menemukan kebingungan, boleh kalian tanyakan di forum Classroom
atau boleh via WA langsung, ya, boleh. Jadi, Bu, boleh tidak saya langsung membuat misalnya? Boleh, ya. Jadi kalian latihan dulu di rumah, atau jika kesulitan atau kebingungan boleh kalian tanya dengan Ibu di forum, classroom, atau WA, ya. Nah, sebelum Ibu menutup materi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang belum tersampaikan. Silakan, Ibu Rusmani. Dari tadi Rusmani hilang-hilang terus ini sinyalnya. Untuk pertemuan selanjutnya Rusmani dikondisikan ya. Karena sayang sekali kalau misalnya terlewat ini materi. Ya, bukan hanya pelajaran Ibu saja, tapi pelajaran gurunya juga. Ya, apalagi kita ini adalah pelajaran dari tidak ada yang mau disampaikan lagi atau tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan, Bu. Ya, sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita, ya. Jika misalnya ada pertanyaan di luar jam pelajaran, boleh kita diskusikan di classroom, ya, boleh. Dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan hari ini, ya, atau presentasi yang kalian lakukan hari ini, kalian upload di classroom, ya. Dan itu kalian uploadnya satu-satu, jangan misal hanya satu orang, Bu, kami diwakilkan hanya Harifin saja, ya. Jadi tidak, kalian tetap upload satu orang satu, ya, walaupun presentasinya sama, ya, karena kalian ini tugasnya berkelompok, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo. Ya, Bu. Kayaknya ini Ya, Bu. lapar semua. Ibu yang terlalu kecil. Lapar, Bu. Suaranya kecil, Bu. Oh, suaranya kecil, ya. Bisa dipahami untuk tugasnya. Apa tadi Ibu bilang, Indra? Indra? Gimana tadi tentang tugasnya? Bagaimana? Iya, Bu. Iya. Tugasnya, waduh. Tadi kemana ya, Bu ya? Aduh, saya kurang fokus nih, Bu. Melamun kan? Gimana, Angga? Iya, Bu. Aduh, gimana nih? Lapar perutnya, Bu, lapar masanya. Gimana? Indra? Senyum-senyum aja ini, Angga, atau tidak terdengar suara Ibu? Kedengaran, Bu. Iya, gimana tentang tugasnya tadi? Bisa dibantu, Indra? Indranya tidak fokus katanya. Gimana, Angga? Gimana tugasnya tadi? Untuk tugasnya tadi tentang fitur-fitur, Bu. Iya. Terus selanjutnya? Gimana? Bisa dibantu, Edi? Gimana untuk tugasnya? Ya, kalau tadi saya menangkap hanya fitur-fitur, Bu, karena saya kurang konsentrasi, Bu. Lapar, Bu. Aduh, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, Ibu harap kalian fokus, ya. Jadi fokus, karena untuk minggu depan tugasnya akan Ibu berikan individu, jadi tidak berkelompok, ya. Jadi Ibu ulangi, untuk tugasnya kalian upload, ya, yang presentasi tadi, kalian upload di classroom masing-masing. Ya, jadi kalian upload di classroom masing-masing, ya. Oke, dari Ibu itu saja. Sebelum menutup pelajaran hari ini, silahkan Arifin dipimpin doanya. Baik, teman-teman semua. Kan Arifin? Baik, Ibu. Baik, teman-teman semua. Marilah kita berdoa semoga apa yang disampaikan Ibu Guru tadi bisa menambahkan ilmu pada diri kita
Dan nanti kalau ada ujiannya jadi cepat bisa. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Itu saja ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Halo, Pak.